Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 29. Firman Tuhan bunyinya demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudara, firman Tuhan ini dilatar belakangi tentang peristiwa di mana Yesus menampakkan diri pasca kebangkitan. Dan di saat itu tidak ada Thomas pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, untuk itu Thomas menjadi ragu ketika murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas bahwa gurunya menampakkan diri. Lantas apa yang menjadi alasan Thomas ragu? Teman-temannya bagi Thomas itu berhalusinasi. Bisa jadi itu hantu, bukan Yesus. Atau teman-temannya berbohong. Mungkin aja mereka masih terbawa suasana perkabungan dan kebangkitan Kristus hanya dalam hati aja. Mereka sebenarnya sedang saling menghibur. Karena bagi Thomas kebangkitan orang mati itu hanya ada di akhir zaman. Lantas apa yang menjadi alasan mendasar dari setiap keraguan Thomas? Sebenarnya Thomas kecewa saudara-saudara. Karena Mesias yang dia banggakan adalah Mesias yang kalah. Penantian yang panjang menjadi sia-sia. Mesias tidak sesuai yang diharapkan. Mesias yang menggunakan pedang dan mengembalikan kejayaan Israel seperti pada zaman Daud dan Salomo. Tapi pada faktanya, untuk mengalahkan Romawi saja, Yesus tidak sanggup, bahkan mati. Dan itu yang menjadi setiap landasan dari keraguan Thomas. Tapi menarik saudara-saudara, apakah dengan keraguan itu, Yesus lantas membuang Thomas? Ternyata tidak. Justru Yesus menampakkan diri dengan mengatakan damai sejahtera bagi kalian. Salah satunya bagi Thomas yang ragu itu. Maka dalam hal ini, ketika Yesus berkata, "Thomas, silakan cucukkan jarimu sesuai dengan permintaan yang kamu minta kalau aku benar-benar hidup dan menampakkan diri." Tapi apakah Thomas lakukan itu? Ternyata tidak, saudara-saudara. Thomas malah menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudara, ini bukan satu pengakuan yang biasa. Thomas mengaku, dan ini menjadi landasan pengakuan iman Kristen yang tertua. Bukan cuma sekedar pengakuan iman rasuli yang kita anggap tertua, tapi ini pengakuan iman tertua yang tertulis dalam Alkitab yang diawali oleh pengakuan Thomas. Dominus et Deus, ya Tuhanku dan Allahku. Di dalam tradisi Yunani dan Romawi, pengakuan ini hanya boleh diterapkan kepada kaisar pribadi yang tertinggi. Namun pada waktu Thomas melihat Yesus yang bangkit, bagi Thomas ini merupakan pribadi ilahi yang datang dalam dunia, sehingga kematian tidak dapat mengalahkan dia karena dia bangkit. Sehingga Thomas mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudara, pada bagian ini justru Yesus berkata, mereka yang berbahagia bukanlah mereka yang telah melihat namun percaya, tapi mereka yang berbahagia adalah mereka yang tidak melihat namun percaya, saudara-saudara. Dan itu adalah kita. Bukankah kita juga, saudara-saudara, adalah orang-orang yang tidak melihat Yesus namun percaya? Ya, kita adalah orang yang tidak melihat Yesus namun percaya. Tapi kita percaya Yesus melalui kesaksian penglihatan. Penglihatan siapa? Penglihatan para murid tentang kebangkitan Kristus. Jadi yang berbahagia, orang yang mendapatkan damai sejahtera dari kebangkitan Yesus, bukan cuma para murid, tapi juga kita. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita dalam hal ini bisa belajar tentang yang pertama, iman yang berangkat dari keraguan. Terkadang Allah sengaja membawa kita kepada situasi yang begitu sulit di dalam hidup, seolah-olah Allah tidak peduli dan tidak mampu menolong kita, sehingga keraguan dalam diri tampil. Namun percayalah, justru melalui hal itu Allah sedang mendidik kita untuk bertumbuh dalam iman yang pada akhirnya membuat kita dapat percaya. Aku percaya kepada Dia yang membuktikan kepada saya bahwa Dia tidak pernah mengabaikan anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, yang kedua yang bisa kita pelajari melalui narasi kebangkitan Kristus adalah Kristus yang mati, yang kita percaya menanggung dosa itu adalah sia-sia kalau Dia tidak bangkit. Nah, untuk itu saudara-saudara, kebangkitan Dia menjadi kemenangan dan menjadi dasar pengakuan iman kita bahwa kita tidak percaya kepada Allah yang mati, tapi kita percaya kepada Allah yang hidup karena Dia bangkit. Saudara-saudara,
Yang kita pelajari adalah pengakuan iman yang benar. Pada akhirnya iman yang sejati bukan hanya berbicara kita percaya Allah bisa buat apa, tapi kepada Allah mana yang kita percaya. Karena yang terpenting bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Dan iman yang benar itu adalah kepada Kristus yang rela mengorbankan hidupnya agar kita tidak binasa. Saudara-saudara, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa bersyukur kebangkitan Kristus itu adalah menjadi pondasi iman bagi kita semua. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu yang menjadi pengakuan iman kami sehingga kami dapat berkata, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Engkau mengalahkan maut lewat kebangkitan-Mu dari kematian karena menanggung dosa-dosa kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang besar bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.